Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Raka Panu dan NPM 2217051114. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori bahasa dan otomata yang diambil oleh dosen Bapak Frederica Febriansyah mengenai NFA dengan epsilon move atau NFA. Pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah unta yang kosong untuk menggantikan nilai masukan. E-closure adalah himpunan atau state-state yang terhubung oleh e-move. State-state yang terhubung atau state-state yang terhubung oleh transisi tanpa input. Nah, berikut adalah contoh contoh NFA dengan e-move, yaitu uh, I0 itu dapat berpindah ke Q1 dan juga Q3 tanpa adanya input. Jadi terdapat e-closure dari Q0. E-closure-nya yaitu Q0, Q1, Q2 karena dari Q0 eh, menggunakan epsilon ke Q1, lalu karena ini perbedaan tanpa input, jadi bisa langsung jadi Q0, Q1, Q3. Lalu yang untuk e-closure Q1 itu dari Q1 dan Q3. Lalu untuk Q2-nya itu Q2 dan Q4. Lalu untuk Q3-nya karena dari Q3 tidak ada move yang keluar, jadi kita hanya uh, kita hanya ambil yang Q3-nya saja. Begitu juga untuk Q4. Nah, karena tidak memiliki transisi move keluar. Lalu untuk equivalensi NFA e-move ke NFA tanpa e-move, jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah gambaran dari NFA dengan e-move, sedangkan ini adalah yang tanpa e-move. Jadi kita membuat NFA yang ini menjadi seperti ini. Ya, berikut adalah tahapan untuk equivalensi. Yang pertama, jika ada, buatlah tabel transisi untuk NFA e-move tersebut. Lalu tentukan e-closure untuk setiap state. Kemudian carilah setiap fungsi transisi, hasil perubahan dari NFA ke NFA. Dinotasikan dengan transisi petik dengan rumus ya, seperti ini. Transisi petik, lalu state, input, sama dengan e-closure. Transisi dari e-closure, lalu state berapa, dan input. Kemudian buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah ketiga. Lalu tentukan state akhirnya, yaitu state akhir semula ditambah dengan state e-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Atau F tick sama dengan gabungan antara state akhir semula dengan uh, state-state yang terhubung dengan state akhir itu. Lalu kemudian buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah 4. Ya,
Jadi ini adalah contoh eh, NFA, NFA, yaitu dengan state Q0, Q1, Q2, di mana Q0 dengan input A itu dia ke Q0, lalu input B itu kosong, lalu untuk Q1 dengan input A itu kosong, lalu input B-nya itu ke Q2, lalu untuk yang state Q2-nya dengan input A itu kosong dan input B itu ke Q2. Nah, di sini eh, kita tentukan closure-nya untuk setiap state. Jadi untuk Q0 itu eh, move-nya ke Q1. Jadi closure-nya itu Q0 dan Q1. Lalu untuk yang Q1, karena Q1 tidak memiliki transisi remove keluar, jadi kita tulis set Q1. Dan untuk Q2, karena Q2 itu ke Q0, lalu karena Q0 juga bisa juga evolve ke Q1, maka kita menulisnya Q0, Q1, Q2. Karena tiga ini bisa langsung transisi dari Q2, Q0 ke Q1. Lalu kita cari hasil transisi perubahannya dengan cara eh, kita masukkan state state dan inputnya. Pertama kita masukkan Q0 dengan input A dan rumus itu seperti ini closure, lalu transisi dari closure Q0 dengan input A. Jadi kita masukkan dulu closure dari Q0. Jadi closure Q0 itu kita ketahui dari sini, yaitu Q0, Q1. Lalu eh, kita cari transisi dari Q0, Q1 dan input A. Kita lihat dari tabel transisinya. Q0 dan input A itu Q0, lalu Q1 dengan input A itu kosong. Jadi eh, kita tulis ini Q0, lalu di sini hasilnya itu closure dari Q0. Kita lihat lagi ke sini, closure dari Q0 yaitu Q0 dan Q0, Q1. Lalu untuk yang input B, kita buat seperti tadi, closure dari Q0 yaitu Q0, Q1. Lalu kita cari transisi untuk input B-nya. Untuk Q0, input B-nya itu kosong, sedangkan untuk Q1 itu inputnya Q2. Lalu kita cari closure dari Q2, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya itu untuk state Q1 dan input A. Kita cari closure dari Q1, yaitu Q1. Lalu untuk Q1 input A itu kosong. Lalu untuk closure dari bulan kosong yaitu kosong. Selanjutnya itu untuk Q1 input B. Kita cari dari transisi Q1 dan input B. Itu hasilnya Q2. Lalu closure dari Q2 yaitu Q0, Q1, dan Q2. Lalu yang terakhir kita cari untuk state Q2. Untuk input ya, closure kita lihat closure Q2 ya, yaitu Q0, Q1, Q2. Untuk input A-nya itu Q0 itu hasilnya Q0, Q1, dan Q2 itu kosong. Jadi kita ambil Q0 saja. Lalu closure dari Q0 yaitu Q0, Q1. Selanjutnya untuk input B, Q0, Q1, Q2 dengan input B itu
Q0-nya itu kosong, Q1 itu Q2, dan Q2-nya juga Q2. Maka kita ambil Q2. Lalu closure dari Q2 yaitu Q0, Q1, Q2. Lalu selanjutnya kita buat tabel transisi baru, di mana Q0 dengan input A itu Q0, Q1, lalu input B-nya itu Q0, Q1, Q2. Untuk Q1 input A-nya itu kosong, input B-nya itu Q0, Q1, Q2. Untuk untuk Q2, input A-nya itu Q0, Q1, lalu untuk B-nya itu Q0, Q1, Q2. Lalu yang terakhir kita tentukan final state yang baru dengan cara ya tadi final final state yang semula eh, kita gabungkan dengan final kita gabungkan dengan state yang berhubungan dengan final state eh, yang awal. Di sini final state yang awal itu adalah Q0. Kita bisa lihat di sini Q0. Lalu yang memiliki hubungan dengan Q0 yaitu Q2. Di sini Q2 ke Q0. Jadi kita bisa melihat untuk step akhirnya yaitu Q0, Q2. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.